Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswaku semuanya, semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Esa. Kita sekarang ini masuk ke dalam pertemuan yang kedua. Semoga kalian bisa mengikuti materi perkuliahan di pertemuan yang kedua ini. Masih memasuki lanjutan dari pertemuan pertama, yaitu tentang fungsi. Nah, di sini ada fungsi statistik, di mana fungsi statistik ini merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan statistik seperti menghitung rata-rata, mean, median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Ada fungsi count, di mana fungsi count ini digunakan untuk mencari banyaknya data dari suatu range. Count if berarti ada if-nya. Kalau ada if-nya berarti ada kriterianya. Count-nya sama mencari banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Count A untuk menghitung suatu data numerik atau karakter. Count blank untuk mencari data yang kosong. Fungsi correl. Correl ini untuk mencari nilai korelasi atau hubungan antara dua variabel, apakah saling berkaitan atau tidak. Nah, di sini ada array pertama dan array kedua. Berarti ada range yang pertama dan range kedua. Di sini struktur dari fungsi conif berarti sama dengan conif buka kurung range-nya berapa, titik koma, kriterianya apa, tutup kurung. Range adalah rentang data yang digunakan untuk mengevaluasi kriteria yang terkait. Sedangkan kriteria merupakan kriteria dalam bentuk angka, ekspresi, referensi sel, atau teks. Nah, nanti contohnya kita masuk ke Excel-nya. Yang kedua yaitu correl. Struktur fungsi dari correl yaitu sama dengan correl buka kurung array pertama, array kedua tutup kurung. Array pertama merupakan nilai dalam range yang pertama. Array kedua merupakan nilai dalam range sel kedua. Apabila salah satu array yang dimasukkan berisi data teks, nilai logika, atau sel kosong, maka akan ditolak rumus correl. Apabila berisi 0, maka nilai akan ditampilkan. Apabila array pertama dan array kedua memiliki sebuah perbedaan bilangan data numerik, maka correl akan menampilkan nilai kesalahan atau hasilnya nanti pagar N garing A tanda seru. Berarti ini terjadinya kesalahan. Yang ketiga, apabila salah satu dari array tersebut kosong atau nilai standar deviasi kedua array sama dengan 0, maka correl akan menampilkan nilai kesalahan pagar div. Nah, karena kita menggunakan Excel, nanti kita coba menggunakan rumus Excel. Nah, nanti kita akan mencoba kenapa sih dia kok bisa hasilnya 0,98. Nanti di Excelnya kita coba. Nah, kalau kriteria untuk mengetahui korelasi atau hubungannya yaitu ini 0,00 sampai dengan 0,199 itu merupakan hubungan korelasinya sangat lemah. 0,20 sampai dengan 0,399 hubungan korelasinya lemah. 0,40 sampai dengan 0,599 hubungan korelasinya sedang. 0,60 sampai dengan 0,799 hubungan korelasinya kuat. 0,80 sampai dengan 1,0 hubungan korelasinya sangat kuat. Nah, dari contoh di atas nilai korelasinya adalah 0,98. Berarti dia termasuk ke dalam yang ini. Berarti hubungannya sangat kuat. Dari contoh di atas menunjukkan hubungannya sangat kuat. Kesimpulannya, kerajinan siswa belajar mempunyai korelasi dengan nilai yang dicapai atau prestasinya.
ini siswanya, jam belajarnya, ini nilainya. Berarti hubungannya sangat kuat. Yang kedua, yaitu fungsi pencarian data dan referensi merupakan fungsi untuk menampilkan informasi berdasarkan kriteria tertentu suatu tabel. Fungsi address mengembalikan referensi sebagai teks ke satu sel dalam lembar kerja. Fungsi kolom mengembalikan nomor kolom referensi. Fungsi getPivotData mengembalikan data yang disimpan dalam laporan pivot table. Fungsi hLookup untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara horizontal. Fungsi hyperlink membuat pintasan atau loncatan yang membuka dokumen yang disimpan pada server jaringan internet atau intranet. Fungsi indeks menggunakan indeks untuk memilih nilai dari referensi atau array. Fungsi lookup mencari nilai dalam vektor atau array. Fungsi match mencari nilai dalam referensi atau array. Fungsi row mengembalikan nomor baris referensi. Fungsi VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari suatu tabel referensi berdasarkan nilai tertentu secara vertikal. Contoh rumusnya. Contoh rumusnya di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value-nya, titik koma tabel array-nya, titik koma kolom indeksnya, titik koma range lookup-nya berapa. Lookup value nilai yang akan dicari di kolom pertama, nilai yang akan dicari pada kolom pertama. Tabel array, tabel referensi yang ingin dicari datanya di mana. Kolom pertamanya digunakan sebagai acuan untuk nilai. Kolom indeksnya nomor kolom pada tabel array yang ingin dicari datanya. Range lookup pilihan untuk menentukan nilai yang sama atau mendekati. True dan false true untuk mencari nilai yang mendekati, false untuk mencari nilai yang sama persis. Jika range lookup dikosongkan atau tidak diisi, maka otomatis dianggap sebagai true. Nanti contohnya kita coba. Nah, rumus di sini ada fungsi logika. Fungsi logika berfungsi untuk melakukan perbandingan dan hubungan logis antara dua kondisi. Hasilnya akan bernilai true atau benar dengan nilai 1 atau false salah dengan nilai 0. Fungsi n mengembalikan true jika seluruh argumen adalah true. Fungsi false mengembalikan nilai logika false. Fungsi if menentukan uji logika yang dijalankan. Fungsi if error mengembalikan nilai yang telah ditentukan jika rumus mengevaluasi kesalahan. Jika tidak, mengembalikan hasil rumus. Fungsi not mengembalikan logika argumennya. Fungsi or mengembalikan true jika setiap argumen adalah true. Fungsi true mengembalikan nilai logika true. Fungsi XOR mengembalikan eksklusif logika OR dari semua argumen. Nah, contohnya. Contoh untuk if tunggal, berarti if-nya ada 1. If sama dengan if buka kurung logika test value if true, value if false. Kalau logika text value-nya merupakan kondisi logika atau syarat yang akan mengembalikan nilai benar atau salah. Logika test selalu menggunakan operator relasi, yaitu lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Value if true yaitu nilai yang diberikan apabila kondisi di atas benar. Value if false
yaitu nilai yang memberikan apabila kondisi di atas salah. Nah, ini if tunggal. Kalau if majemuk berarti sama dengan if buka kurung logika tes titik koma value if true titik koma if yang kedua, buka kurung logika tesnya titik koma value if true titik koma value if false. Tutup kurungnya 2 kali karena if-nya ada 2. Contoh yang pertama yaitu con. Nah, di sini ada data. Ini datanya. Di sini ada data. Nah, sekarang kita ingin mencari banyaknya data. Kalau kita ingin mencari banyaknya data, berarti kita menggunakan fungsi con. Di mana fungsi con-nya ini yaitu sama dengan con A2 titik koma A6. A2 sampai dengan A6 ini merupakan range. Nah, berarti berapa jumlah datanya? Kalau kita lihat secara manual, tinggal kita blok aja dari 1 sampai ini, dari A2 sampai A6, hasilnya con-nya di sini adalah 5. Karena ini manual. Tapi kalau kita menggunakan rumus, karena datanya banyak, kita harus menggunakan rumus. Misalkan datanya nanti akan banyak, ya kita harus menggunakan rumus. Nah, kita klik, lalu drag, enter, maka hasilnya 5. Banyak pegawai pada divisi sale. Kita mencari jumlahnya banyak data, mencari banyaknya jumlah data pegawai pada divisi, yang divisinya sale aja. Yang sel aja. Berarti sel ini merupakan kriterianya. Sedangkan mencari banyaknya data menggunakan con. Berarti karena ada kriteria, berarti kita menggunakannya con if. Nah, bagaimana rumusnya? Berarti rumusnya adalah sama dengan con if range-nya, jadi kalau kita mencari divisi berarti range-nya adalah ini. Divisinya divisi apa yang kita cari, yaitu sale. Jangan lupa karena sale itu merupakan sebuah string atau kumpulan dari beberapa kata, maka menggunakan kutip 2. Nah, berarti dalam divisi ini, dalam jumlah data tersebut yang divisinya sale adalah ini, 2 orang. Nah, sekarang nih, mencari banyaknya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 5 juta. Memiliki gaji dari 5 juta. Berarti kita mencari data pegawai dengan range-nya gaji pokok yang lebih dari 5 juta. Sama dengan con if range-nya range gaji pokok titik koma lebih besar sama dengan 5 juta. Ada berapa? Yang sama dengan berarti termasuk ya, sama dengan 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 3. Nah, sekarang mencari banyaknya data numerik atau karakter. Mencari banyaknya data numerik atau karakter, yaitu kita menggunakan rumus con A sama dengan con A, kita range-nya dari mana nih? Dari kode pegawai. Dari kode pegawainya, ini kode pegawai A2 sampai dengan D7, kita blok ya, A2 sampai dengan D7. Mencari banyaknya data numerik. Ada berapa? Ada 20. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Kenapa walaupun kita tadi bloknya ini kenapa tidak terhitung? Karena ini tidak ada datanya, tidak ada satupun karakter yang terdapat pada sel tersebut, maka dia tidak terhitung. Nah, bagaimana cara mencari berapa banyaknya data yang tidak terhitung? Berarti kita menggunakan con blank.
sama dengan count blank. Kita range datanya dari A2 sampai dengan D7. Maka terlihat di sini, oh data yang kosong adalah 4 sel. Ada 4. Nah, ini adalah contoh dari if, count A, dan count blank. Nah, bagaimana dengan Corel? Tadi Corel sudah kita bahas. Corel di sini ada data siswanya. Data siswanya berarti ada berapa? Ada 5. Ada jam belajarnya. Setiap siswa mempunyai jam belajar dan nilainya. Nah, sekarang kita pengen cek korelasi antara siswa tersebut. Berarti rumusnya adalah sama dengan Corel range yang pertama, yaitu range jam belajar, titik koma, lalu range kedua. Nah, nanti hasilnya adalah 0,98. Tadi sudah dijelaskan 0,98 merupakan hubungan yang sangat kuat. Nah, mencari harga. Harga ini berdasarkan 6 digit dari berdasarkan kode barang, yaitu digit ke-6 dari kiri. Nah, selain itu kita mencari harganya itu berdasarkan tabel barang. Nah, tabel barangnya ini bentuknya adalah ke bawah atau kolom, maka menggunakan rumus VLOOKUP. Sedangkan salesman itu bentuknya adalah ke samping atau baris, maka menggunakan HLOOKUP. Nah, bagaimana rumusnya? Berarti rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung selnya itu sel apa? Yaitu sel kode barang. Tapi sel kode barangnya itu berdasarkan 6 digit dari kiri. Berarti menggunakan left. Berarti left selnya sebanyak 6 digit, tutup kurung, baru titik koma, baru tabel barangnya kita klik dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa tekan F4 sebagai pengunci agar ketika di copy ke bawah rumusnya selnya tidak berpindah. Nah, lalu titik koma, kita ingin mencari harga. Harga ini beradanya di kolom kedua, 1, 2, maka 2. Lalu titik koma, hasilnya adalah false. Nah, nanti ketika sudah tampil rumusnya, baru kita copy ke bawah. Nah, kenapa NA? LCD kenapa NA? Karena LCD tidak ada nih di kode barang. Kode barang LCD strip 50 tidak ada. Adanya LCD strip 29. Makanya hasilnya di sini NA. Nah, begitu juga untuk yang salesman. Salesman di sini adalah sama dengan HLOOKUP berdasarkan kode barang yang SUB digitnya adalah 3, berarti right dari kanan sebanyak 3 digit, tutup kurung, titik koma, lalu kita sorot atau kita range dari kode cabang sampai aki. Jangan lupa tekan F4 sebagai pengunci agar tidak bergeser selnya, titik koma. Kita lihat nama salesman ini adalah baris pertama, baris kedua, maka hasilnya adalah 2 baris, titik koma, false. Kalau sudah, nanti kita copy ke bawah rumusnya. Nah, BDG tetap NA karena tidak ada rumusnya di tabel salesman. Yang kedua ini kita mencari kode statusnya marriage, nikah, dan single. Divisinya adalah sales, tunjangannya adalah 1. Nah, berarti mencari divisi berdasarkan kode, mencari status berdasarkan kode status, mencari tunjangan berdasarkan kode status. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, di sini kita menggunakan if
Di sini kita menggunakan if. If-nya adalah if majemuk karena lebih dari satu kriteria, satu if. Karena di sini ada 4 divisi, berarti ada 4 if. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah sama dengan if buka kurung jika kodenya sama dengan range-nya yaitu selnya yaitu sel B2 sama dengan 1 titik koma sel. If titik koma if yang kedua, if jika kodenya 2 maka purchasing. Titik koma if buka kurung B2 nya yaitu ini sama dengan 3 maka finance. Titik koma sama dengan if B4 maka HRD, maka nanti hasilnya adalah sales. Nah, divisi ini bisa juga nih menggunakan apa nih? Menggunakan VLOOKUP. Nah, bagaimana rumusnya? Berarti contohnya adalah di sini. Sama dengan VLOOKUP, kita klik lookup value-nya, titik koma, lalu kita sorot tabelnya, dikunci F4, titik koma, kolom keberapa divisi? 1, 2, maka 2. Terus titik koma, lalu hasilnya adalah false. Nah, nanti hasilnya kode 1 sel 4 HRD, 2 purchasing, 3 finance. Nah, jadi bisa menggunakan if, bisa juga menggunakan VLOOKUP. Nah, selain divisi juga ada status. Statusnya cuma 2, merit sama single. Berarti kalau cuma ada 2, if-nya ada 1 aja, nggak apa-apa. Tapi bisa juga. Kalau if-nya 2, berarti if-nya bisa 1, bisa 2. Nah, yang berikutnya adalah status. Jika D2 itu adalah kode statusnya M, maka merit. Titik koma single. Berarti selain M yaitu single. Nah, di sini jangan lupa sama dengan if buka kurung D2 sama dengan kutip 2 M kutip 2 titik koma kutip 2 merit kutip 2 titik koma, sisanya adalah kutip 2 single kutip 2 tutup kurung. Nah, kalau kita ingin menggunakan VLOOKUP sama ya, karena dia ke bawah. Kalau kita ingin menggunakan VLOOKUP berarti bagaimana? Berarti sama dengan VLOOKUP, kita klik kodenya. Kode apa nih? Titik koma, lalu kita blok tabelnya F4 titik koma, kolomnya berarti kolom berapa? 1, 2, mencari status kan, berarti kolom kedua, titik koma false, maka merit. Nah, tinggal di copy ke bawah, hasilnya sama. Nah, untuk tunjangan, sama untuk tunjangan. Jika dia statusnya M, maka dia mendapat tunjangan. Jika statusnya S, tidak mendapatkan 0. Berarti sama dengan if, buka kurung D2, yaitu kode statusnya, sama dengan kutip 2, M kutip 2 titik koma 200.000. 200.000 dan 0 ini tidak menggunakan kutip 2 karena dia merupakan angka untuk diperhitungkan atau aritmatika. Nah, nanti maka hasilnya otomatis yang M 200.000, yang S single. Nah, bisa juga nih kalau kita menggunakan VLOOKUP. Berarti sama dengan VLOOKUP, kodenya berarti D, selnya yaitu D2, titik koma berarti disorot, tabelnya F4, titik koma, kolom kedua, titik koma, false. Maka 200.000. Nanti ketika di copy ke bawah, strap, nah hasilnya dia NA. Maka nanti hasilnya NA.
Kalau ini tadi hasilnya 0 karena dia sudah di rumusnya adalah 0. Nah, nanti kalau boleh silahkan mau menggunakan NA atau mau menggunakan 0. Nanti tinggal diganti saja rupiahnya Indonesia. Nah, ini karena kebanyakan boleh 200.000. Berikutnya adalah kita menggunakan fungsi if dan string. Di sini untuk nama barang ditentukan dengan fungsi if dan string. Jika kodenya LED, maka nanti keterangan di sininya adalah LED TV. Jika LCD, maka keterangan di sini adalah LCD TV. Nah, bagaimana rumusnya? Berarti rumusnya adalah sama dengan if buka kurung. Kalau LED berarti kan dari kiri nih, 3 digit dari kiri, berarti A3 titik koma 3 sama dengan kutip 2 LED kutip 2. Jika kode barang dari kiri sebanyak 3 digit LED, maka nanti hasilnya adalah LED TV. Jika kode barang dari kiri sebanyak 3 digit LCD, maka keterangannya adalah LCD TV. Nah, selain itu adalah strip. Maka nanti hasilnya di sini adalah LED TV, LCD TV, LED TV, LCD TV. Kita coba ya. Sama dengan if buka kurung A3-nya koma sebanyak 3 digit sama dengan kutip 2 LED kutip 2 titik koma, maka nanti hasilnya adalah LED TV kutip 2 titik koma. Lalu if yang kedua A3 titik left dulu ya, left ini di sini juga left dulu, sorry, left A3,3 yaitu LCD sama dengan kutip 2 LCD kutip 2 titik koma, maka tampilnya nanti LCD TV titik koma kutip 2 strip kutip 2. Baru if nya ada 2, maka tutup kurungnya ada 2. Ini nggak pakai kutip 2. Nah, nanti dia otomatis tampilnya adalah ini. Nah, untuk spesifikasi gimana? Spesifikasi didapat dengan ketentuan jika kodenya 29, ini 29, maka spesifikasi di sini nanti 29 inch. Jika 32 inch, jika 50 inch. Berarti keterangannya apa? 32, 29, 50 ini beradanya di tengah. Di tengah yang keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dimulai dari 5 digit sebanyak 2 digit, 32 digit berarti 2 digit. Nah, maka rumusnya adalah kita menggunakan mid sama dengan if buka kurung mid A3 titik koma 5 titik koma 2 sama dengan kutip 2 29, maka tulisannya nanti akan kutip 2 29 inch kutip 2. Nah, ini untuk if yang pertama. If yang keduanya 32, berarti if buka kurung mid buka kurung A3 titik koma 5 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kutip 2 32 kutip 2 30 kutip 2 32 kutip 2 titik koma, maka nanti hasil tampilnya adalah kutip 2 32 inch kutip 2 titik koma. Nah, yang berikutnya adalah 50 inch. Berarti if buka kurung mid buka kurung A3 titik koma 5 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kutip 2 50 kutip 2 titik koma. Nah, maka nanti hasilnya adalah kutip 2 50 inch kutip 2 titik koma, selain itu adalah 0. Nah, if nya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, berarti tutup kurungnya ada 3.
Nah, kita coba di sini. Sama dengan if buka kurung meet, kita menggunakan meet, yaitu berdasarkan kode barang dimulai dari digit kelima sebanyak 2 digit, buka kurung kutip 2 sama dengan 29 kutip 2 titik koma, maka nanti tulisannya adalah kutip 2 29 inch kutip 2 titik koma. Nah, if yang kedua, if buka kurung meet, selnya sel A3 titik koma 5 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kutip 2 32 kutip 2 titik koma kutip 2, maka tulisannya 32 inch. Titik koma if yang ketiga, meet berarti kode barang titik koma 5 titik koma 2 tutup kurung sama dengan kutip 2 50 kutip 2 titik koma, maka tulisannya nanti 50 inch kutip 2. Nah, selain itu 0, if nya ada 3 32 inch. Nah, yang berikutnya adalah kategori. Kategori ini didapat dengan ketentuan barang LED TV jika nama barangnya LED TV dan spesifikasinya 50 inch, maka kategorinya kategori mahal. Selain itu kategori sedang. Nah, berarti menggunakan if buka kurung N jika B3-nya ini sama dengan kutip 2 LED TV kutip 2 titik koma 3-nya sama dengan kutip 2 50 inch kutip 2 titik kutip 2 tutup kurung titik koma, maka kategorinya mahal. Selain itu sedang. Jadi ada dua kategori nih. Jika dia LCD TV, LED TV 50 inch, maka kategorinya mahal. Tapi kalau selain itu berarti sedang. Sama dengan if buka kurung N B3 sama dengan kutip 2 LED TV kutip 2 titik koma C3 nya yaitu ini C3 nya ini sama dengan kutip 250 inch kutip 2, maka kategorinya adalah kategori mahal. Kutip 2. Selain itu sedang. Kutip 2 titik koma. Apa ya yang salah kira-kira? Kita cek. Oh, ininya ada 2. Maka hasilnya yang mahal ada 2. Nah, ini adalah contoh penggunaan if, left, mid, right. Fungsi database untuk mempermudah perhitungan dan pencarian data dalam sebuah range berbentuk database. Fungsi the average mengembalikan rata-rata dari entry database yang dipilih. Fungsi the count menghitung sel yang berisi angka dalam database. Fungsi the count A menghitung sel yang tidak kosong dalam database. Fungsi the get mengekstrak satu rekaman dari database yang cocok dengan kriteria tertentu. Fungsi the max mengembalikan nilai maksimum dari entry database yang dipilih. Fungsi the min mengembalikan nilai minimum dari entry database yang dipilih. Fungsi the product mengalihkan nilai dalam bidang rekaman tertentu yang cocok dengan kriteria dalam database. Fungsi the sum menambahkan jumlah dalam kolom bidang rekaman dalam database yang cocok dengan kriteria. Ini ada data pegawai. Data pegawainya
Kita ingin mencari total gaji, rata-rata gaji, gaji tertinggi sama jumlah pegawai berdasarkan per divisi. Nah, bagaimana rumusnya? Berarti rumusnya adalah kita menggunakan the sum. The sum B4 sampai dengan H9. Berarti B4 sampai dengan H9. Titik koma E4, E4-nya yaitu gaji pokoknya. Titik koma B22 titik sampai dengan B23, berarti kita ini nih, kita blok dari sini sampai sini si finance. Nanti otomatis hasilnya adalah 18 juta. Nah, terus si rata-rata gaji sama kayak tadi, the average. Cuman dia the average B4 sampai dengan H16 titik koma E4 yaitu gaji pokoknya B2 sampai dengan B23 sama. Nah, kalau gaji tertinggi berarti menggunakan D-max. Gaji terendah jumlah pegawai menggunakan the count. Di sini kita ingin memasukkan divisinya yaitu berdasarkan listnya yang ada seperti ini, nanti tampilannya seperti ini, manager, supervisor, staff. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita pilih di selnya, lalu pilih data validasi, lalu pilihnya adalah list. Nah, nanti kita masukkan source-nya, isiannya yaitu finance, titik koma sebagai pembatas, purchasing, titik koma sales, lalu di OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini, tanda panah ke bawah, nanti pilihannya adalah seperti ini. Nah, saya pikir itu saja pertemuan yang kedua untuk materi yang saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan, lalu dicoba, dipraktekkan, dipelajari di rumah masing-masing. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dapat menjalani kehidupan, agar menjalani keseharian kita sehari-hari. Dan silakan untuk mengikuti panduan untuk dipelajari. Saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.